Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Thea dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proyek literasi saya, yaitu membuat video tentang menceritakan kembali mengenai buku tentang kamu. Novel Terelia yang berjudul Tentang Kamu ini merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London, Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang dihitung dalam rupiah. Warisan tersebut bernilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala, yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa dia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Selepas meninggalnya Rahayu ini, ayahnya Nugroho jatuh cinta dengan seorang gadis cantik di Pulau Bungin yang bernama Nusi Marata, sehingga ayahnya Nugroho menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Pada waktu itu Nugroho pergi untuk mengantarkan barang dengan beberapa anak buahnya. Setelah selang beberapa hari setelah keberangkatan Nugroho untuk mengantarkan barang, salah seorang datang ke Pulau Bungin dan membawa kabar bahwasannya kapal Nugroho telah karam di lautan karena tidak sanggup untuk menghadapi ombak yang besar. Selepas kepergiannya Nugroho, ibu tiri Sri Ningsih berubah menjadi galak dan sering memukul Sri Ningsih sehingga menyebabkan tubuh Sri Ningsih luka dan memar-memar. Yang lebih sadis lagi adalah pada saat itu rumah Sri Ningsih mengalami kebakaran yang menyebabkan Sri Ningsih tidak memiliki harta benda apapun. Ibu tirinya meninggal pada saat terjadinya kebakaran. Sejak saat itu, Sri dan adik tirinya tinggal di sebuah pondok pesantren di Surakarta. Zaman pun melanjutkan perjalanannya dan pencariannya di pondok pesantren tersebut. Di sana ia mendapatkan informasi dari Bu Nur Aini tentang kehidupan remaja Sri Ningsih, mulai dari persahabatan yang hancur hingga adik tirinya yang tewas karena serangan Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pesantren tersebut. Berkat petunjuk dari Bu Nur Aini, Zaman kembali mencari sisa-sisa kehidupan Bu Sri Ningsih di Jakarta. Terungkap pula bahwa selama hidupnya di sana, Sri Ningsih merupakan seorang yang pekerja keras. Terlihat dari pengalaman-pengalaman yang ia alami. Sri pernah melakoni berbagai macam pekerjaan, dari mulai bekerja sebagai seorang guru, pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, pekerja pabrik, hingga pada puncaknya bahwa membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional sebagai gantinya. Nah, di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat yang berwarna merah. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak, namun hanya dalam jangka waktu beberapa jam. Akibat perbedaan resus antara Sri Ningsih dan suaminya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali lagi mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Dengan kematian suaminya, Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris, dan juga merupakan perjalanan hidup terakhir Sri Ningsih. Perjalanan panjang yang melelahkan hingga ia harus meninggalkan semuanya, bersembunyi dan tinggal di panti jompo. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan yang dengan hati yang tulus
pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun Sriningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diculik oleh zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan berbagai puzzle yang masih acak-acakan. Secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sriningsih. Sekian cerita dari buku tentang kamu ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.